Ya, baru saja kawan baik saya Erwin Suryabrata dan juga Bob Saril dari pihak PLN memang menjelaskan terkait drama suplai listrik di Blok Rokan ini. Tapi memang belum lama ini sangat terdengar juga kabar bahwa proses transisi Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina ternyata berjalan tidak mulus-mulus saja atau menemui sejumlah kendala. Dan kendala apa sih begitu ya sebenarnya menimpa proses dari akuisisi tersebut? Ternyata dalam pengambil alihan blok minyak tersebut berlangsung alot, khususnya dari segi transisi penyedia listrik Blok Rokan yang mana pada sebelumnya diketahui dipegang oleh perusahaan dalam holding Chevron begitu dalam pemenuhan pasokan listrik pada blok minyak tersebut. Nah, ini seperti apa selengkapnya akan kita ulas bersama di pagi ini dalam drama suplai listrik di Blok Rokan. Ya, kalau kita lihat begitu ataupun saya sebelum bercerita banyak terkait drama yang terjadi antara sejumlah perusahaan di Blok Rokan ini, ada baiknya saya juga sedikit berbagi informasi begitu ya terlebih dahulu terkait bagaimana sih awal mula transisi alih kelola di Blok Rokan ini terjadi. Jadi gini, nah sejak bulan Desember lalu informasi terkait adanya transisi kelola wilayah blok minyak Rokan memang sudah santer terdengar begitu ya karena perusahaan yang terlibat pun sudah mulai mempublikasi informasi tersebut. Lalu siapa saja begitu perusahaan yang terlibat di dalamnya? Tentu yang ada dalam pengambilan wilayah atau pengambil alihan wilayah kerja ini adalah PT Pertamina Persero di mana memang pihaknya begitu mengambil alih pengelolaan wilayah kerja atau blok minyak Rokan Riau mulai Agustus tahun 2021 begitu ya dari PT Chevron Pacific Indonesia atau CPI. Nah, hal ini terjadi mengingat pula kontrak Chevron yang memang habis masa berlakunya pada bulan Agustus 2021 nanti. Kalau mencoba menakar begitu ya berapa besar sih tingkat produksi minyak di Blok Rokan, tentu bagi Indonesia nilainya juga tak main-main karena Blok Rokan begitu ya juga merupakan blok minyak dengan produksi terbesar kedua nasional atau posisinya berada setelah lapangan Banyu Urip Blok Cepu yang saat ini memang dikelola oleh ExxonMobil. Nah, ini juga atas hal ini Pertamina selaku perusahaan yang akan mengambil alih pengelolaan Blok Rokan juga mempunyai target yang serius begitu ya. Di mana di awal-awal pengambil alihan Blok Rokan pihaknya juga akan ngegas begitu katanya dengan melakukan pengeboran sebanyak 226 sumur yang memang terbagi sebanyak 44 pemboran sumur dilakukan di tahun ini ataupun di tahun 2021 dan sisanya 182 sumur akan dilakukan di tahun depan. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan juga tentunya di mana sih letak permasalahannya dari transisi yang alot terkait pemindahan tata kelola blok minyak ini, dan ternyata letak permasalahannya adalah terjadi di mana saat Pertamina sudah menggandeng PT PLN dalam penyediaan listrik di Blok Rokan, akan tetapi sang penyedia listrik pendahulunya atau PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara atau MCTN ini tak serta-merta melepas begitu saja pada PLN dalam pengambil alihan tata kelola penyuplai listrik ini. Dan juga diketahui PT MCTN ini memang adalah perusahaan yang memang begitu ya masuk dalam holding dari Chevron atau PT Chevron Pacific Indonesia juga yang masa tata kelolanya sudah habis dalam mengelola Blok Rokan. Nah, bukannya langsung diambil alih oleh PLN, akan tetapi PT MCTN ini justru membuka tender secara terbuka dengan nilai tender yang angkanya juga tidak main-main besarannya, dan juga kalau kita lihat memang di sini Pertamina sudah menggandeng PLN terlebih dahulu. Nah, ini lalu bagaimanakah respon PLN atas hal ini bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, apabila berbicara terkait bagaimana respon PLN atas kondisi ini, tentu PLN menjadi pihak yang merasa keberatan tentunya dengan adanya tender dalam pengambil alihan aset pembangkit listrik di Blok Rokan tersebut. Di mana memang di sini dalam hal ini PLN juga mengklaim dirinya lah yang paling berhak untuk mengelola listrik di Blok Rokan. Nah, kalau kita lihat memang apalagi antara PLN dan juga Pertamina Hulu Rokan juga sudah saling bersepakat begitu ya dalam penandatanganan MOU yang juga sudah terjadi di tahun lalu, yang mana PLN lah yang akan mengelola begitu pasokan listrik di blok minyak Rokan pada saat Pertamina mulai mengambil alih wilayah kerja dari Chevron ini. Dan juga kalau kita lihat memang akan tetapi yang terjadi adalah PT MCTN Holding dari Chevron melakukan penawaran aset di mana angkanya juga besar begitu ya, mencapai lebih dari 300 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4,2 triliun rupiah besarannya. Padahal nilai tersebut jauh begitu dari nilai pada 20 tahun lalu kalau kita ingat yang angkanya hanya berada pada 190 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,66 triliun rupiah saja. Nah, ini dengan adanya hal ini pihak PLN pun merasa jika proses tender ini tidak fair begitu ya, atau ada hal yang memang sengaja ditutupi untuk mendapatkan nilai yang tinggi di dalamnya. Dan atas kondisi yang alot ini kalau dari pihak Pertamina begitu ya menjelaskan bahwa pihaknya pun sudah menyiapkan
sejumlah opsi untuk menyelesaikan masalah ini apabila proses dari transisi PLN belum rampung hingga Agustus 2021 nanti, di mana Pertamina akan mengambil langkah kontrak mirroring, di mana dalam proses pengambil alihan Blok Rokan ini agar pada Agustus nanti Pertamina juga bisa langsung ngegas begitu untuk mengelola Blok Rokan yang sebelumnya dikelola oleh Chevron. Langkah ini juga diambil begitu tentunya di mana tingkat produksi minyaklah yang memang harus dijaga dan tentunya diutamakan jangan sampai terganggu begitu dengan adanya proses transisi ini. Nah memang walau hingga kini begitu ya PLN juga belum mempublikasi sebenarnya berapa sih value yang akan didapat begitu dari penyediaan listrik di Blok Rokan ini, tapi dalam hal ini pihaknya hanya menjawab bagi PLN melistriki Blok Rokan bukan tentang keuntungan melainkan tentang menjalankan tugas nasional. Baik. Lalu seberapa besarkah potensi yang dimiliki ataupun dipunyai oleh Blok Rokan ini, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah kalau kita lihat di sini memang di awal tadi saya sudah sedikit menyinggung ya terkait potensi yang dimiliki oleh Blok Rokan ini, di mana Blok Rokan memiliki potensi yang besar tentunya ya, ini mencapai 2,5 miliar barrel minyak di dalamnya. Nah kalau kita lihat memang di sini dengan potensi yang ada, tentunya Blok Rokan juga digadang-gadang akan tetap menjadi tulang punggung produksi migas nasional bahkan dalam jangka waktu yang lama begitu. Apalagi pemerintah juga memiliki target produksi minyak sebesar 1 juta barrel per hari di tahun 2030. Tentunya untuk mencapai target tersebut, Blok Rokan masih dapat dikatakan ataupun masih dapat dibilang menjadi salah satu kuncinya dalam pemenuhan target pemerintah. Dan tentunya atau pastinya kita mengharapkan yang terbaik dari proses transisi ini dan semoga berjalan dengan lancar tanpa kendala dan tak membuat kerugian yang justru merugikan negara.